Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Area D31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen bahas free practice 1 dan juga free practice kedua serta lengkap di round terakhir, di round ke-6 di sirkuit Lusail Qatar 2023. Oke, jadi udah selesai dan udah usai. Mungkin kalian juga nunggu-nunggu kapan nih hasil free practice 1 dan juga free practice 2 dibahas di channel ini. Mungkin di channel lain kalian udah menemui konten seperti ini, tapi pembahasan dari konten kali ini dan di channel ini ya seperti biasa mungkin agak berbeda daripada channel-channel lain. Ya, oke, jadi udah usai dan udah selesai. Pembalap Indonesia menjadi yang tercepat yaitu Veda Ega Pratama yang menjadi juaranya Asia Talent Cup 2023 yang dia kunci di sirkuit Sepang, Malaysia. Menarik sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dengan lintasan kering Veda Ega Pratama bisa membesut Honda NSF 250R dengan sangat cepat dibandingkan pembalap lain, karena dia satu-satunya pembalap yang bisa mencetak 2 menit 15 detik 303. Selebihnya 2 menit 16 detik, 2 menit 17 detik, rata-rata 2 menit 18 detik, 2 menit 19 detik, dan 2 menit 21 detik juga ada, bahkan yang 2 menit 22 detik. Ya, kita lihat Veda Ega Pratama juga memiliki top speed yaitu 212,5 km per jam di saat free practice 1 ini. Lalu diikuti dari dekat yaitu Amon Odaki dari Jepang di posisi kedua dengan 2 menit 16 detik 262. Ya, kalau kita lihat gapnya itu 0,959 second dengan Veda Ega Pratama, dan top speed Odaki lebih tinggi daripada Veda karena dia mencetak 2 menit 13 detik km per jam. Di posisi ketiga ada Nicholas dari Australia, di 4 ada Ryota, 5 ada Shinya Ezawa dari Jepang yang tahun ini dia sepertinya jauh dari kata runner up ya, karena tahun 2022 dia berhasil menjadi runner up Asia Talent Cup. Tahun ini dia kesulitan karena pembalap Jepang lainnya jauh lebih kuat seperti Odaki, Richi Takahira, Jen Mitani kan tuh lebih kenceng dan sering banget podium dibandingkan Shinya Ezawa. Kemudian di posisi ke-6 ada pembalap asal Thailand, si Hapong, 7 dari Cita Kahira dari Jepang, 8 ada Zen Mitani dari Jepang, 9 ada Hafi dari Malaysia, 10 ada akamsinya sirkuit Lusail yaitu Ahmad Al-Sauti. Di 11 ada Jack Ripat dari Thailand, 12 pembalap asal Arab Saudi yaitu Muhammad bin Laden. 13 ada Ahmad Darwis dari Malaysia, 14 pembalap Indonesia Jorge Rafael Gading, 15 ada Chavan dari India, 16 ada Hafiz dari Indonesia, 17 Chessy Melandri dari Indonesia juga. Kemudian 18 ada Russo dari Australia, 19 Adi Putra dari Malaysia. Oke, kalau kita lihat top speed paling tinggi yaitu 214,7 km per jam itu Shinya Ezawa di saat free practice 1 ini. Ya, jadi di saat free practice 1 paling kencang Shinya Ezawa. Selebihnya kita lihat top speed paling rendah itu 205,3 km per jam itu pembalap Arab Saudi. Ya mungkin dia, ya kan ini hitungannya kita sebut wildcard ya, ataupun ya wildcard sih karena dia dari round 1, round 2 nggak ada nama pembalap Arab Saudi ini. Oke, di saat free practice kedua lintasan juga kering dan yang tercepat lagi dan lagi Veda Ega Pratama dengan lap time yang jauh lebih cepat lagi 2 menit 13 detik 808. Namun top speednya sangat rendah, Veda hanya 209,3 km per jam. Ini yang menjadi sorotan saya dengan data-data seperti ini. Sepertinya Veda settingannya dirubah dibandingkan free practice 1 yang dimana dia mengorbankan top speednya, tapi sepertinya di corneringnya sangat bagus banget, sangat lincah banget. Apa yang dirubah ya pasti setup gearnya dan juga setup seperti suspensi dan segala macam yang akhirnya dikorbankan top speednya, namun bisa lebih kencang lap time-nya dan juga lebih nyaman lagi, lebih kencang lagi melibas tikungan-tikungan sirkuit Lusail Qatar. Ya ini jadi jawaban mungkin nanti kalau ini settingan yang paling cocok buat Veda dan disukai oleh dia dan terbukti lap time-nya kencang. Tadi kan 2 menit 15 detik, ini 2 menit 13 detik. Artinya di race 1 hari ini kemungkinan settingan ini akan dipakai. Kemungkinan ya kalau menurut saya, karena kalau memiliki lap time yang kencang dan Veda juga jauh lebih nyaman pastinya bakal dipakai. Namun nanti di stride-nya sendiri di lurusan sirkuit Lusail Qatar kemungkinan Veda akan bisa diimbangi pembalap lain atau bisa disalip pembalap lain. Jadi nanti nggak perlu lagi ada pertanyaan, wah si Veda top speednya rendah banget tuh bang, kenapa tuh top speednya kok pelan banget? Dia bisa banget gampang disalip di lurusan sirkuit Lusail Qatar ya. Di sini kita udah bisa ngebaca bahwa top speed Veda rendah. Sedangkan kalau kita lihat Odaki ataupun Ogiwara itu masih stabil top speednya 212, 213, 214, bahkan 215 itu Shinya Ezawa. Jadi artinya mereka masih tetap bermain di setup yang seperti free practice 1. Namun ya
kita lihat nanti apakah Veda bakal bisa membuktikan dia akan lebih kuat lagi di tikungan-tikungan Lusail Qatar, namun agak sedikit keteteran di stride-nya sendiri atau lebih gampang di salipnya. Ya, kita tunggu aja nanti ketika race 1. Veda menjadi yang tercepat dan kita lihat di posisi 2 Ogiwara dari Jepang, 3 Shinya Izawa, 4 Hafi dari Malaysia, 5 ada Shihapong dari Thailand, 6 ada Nicholas Australia, 7 dari Cita Khaira, 8 Naman Odaki. Kemudian kita lihat Hamad Al-Sati di 9, Zain Mitani di 10, 11 ada Muhammad bin Laden dari Arab Saudi, 12 Chavan dari India, 13 Jorge Rafael Gading, Jack Ripat 14, 15 Chisi Melandri, 16 Hafiz dari Indonesia, 17 Russo Australia, dan 18 Adi Putra. Oke, kalau kita lihat lap time-nya semua jauh lebih cepat ya dari dibandingkan free practice 1, dan Veda jauh lebih cepat, dia bermain 2 menit 13 detik sendirian. Nggak ada pembalap yang bisa mencetak 2 menit 13 detik di saat free practice kedua. Menarik untuk melihat nanti kualifikasi di hari ini, di hari Sabtu. Mudah-mudahan Veda bisa pole position dan menambah rekor-rekor lagi untuk musim 2023 Asia Talent Cup dan mencatatkan dirinya pembalap yang sangat super power, sangat kuat dan memecahkan rekor-rekor di Asia Talent Cup. Pastinya akan sulit terkejar oleh generasi-generasi Asia Talent Cup berikutnya sih. Kalau menurut saya seperti itu ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Kalau kita lihat top speed tertinggi di saat free practice kedua 216 yaitu Jack Ripat dari Thailand ya. Kalau kita lihat ya memang ini Veda paling kecil, paling pelan, yang dimana 209,3 km per jam. Namun perkiraan saya seperti tadi, Veda merubah setapannya untuk mungkin mengorbankan top speed, tapi ada yang dilebihkan, ada yang lebih kuat, yaitu mungkin di corneringnya jauh lebih lincah, jauh lebih kencang dibandingkan pembalap-pembalap lain. Aduh, ngomongnya beribad, masih pagi banget ini. Mudah-mudahan bisa cukup jelas dan ada suara pesawat bolak-balik ya, mudah-mudahan nggak masuk ke voiceover ini karena ini pakai mulut langsung, bukan pakai aplikasi yang kalian cuma masukkan teks langsung dirubah ke suara aplikasi AI dan jadi suara mbak-mbak cantik yang kalian berimajinasi wow yang berbicara sangat cantik padahal itu adalah robot. Oke, gini aja, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.